Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai gerak vibrasi molekul dan osilator harmonis. Kelompok kami beranggotakan Stevi Ariwibowo dengan NPM 1813023449, Nabila Retno dengan NPM 1813023045, Muhammad Arus Saputra dengan NPM 1913023031, dan saya sendiri Ziren Karina dengan NPM 1913023041. Baik, saya Muhammad Arus Saputra, NPM 19130233031 dari kelompok 1, yaitu akan mempresentasikan tentang osilator harmonis secara mekanika klasik. Kemudian, osilator harmonis terjadi karena sebuah partikel ditarik oleh gaya yang besarnya sebanding dengan perpindahan pada posisi tersebut. Kita bisa lihat pada gambar di depan layar, yaitu terdapat potensial energi volt di mana displacement X ini suatu partikel ditarik oleh gaya yang besarnya sebanding. Nah, jadi dari gaya yang kiri dan kanan ini ketika ditarik oleh gaya kemudian besarnya sebanding, jadi sama-sama besarnya sama untuk dengan perpindahan posisi ke balikannya. Jadi untuk Fx sama dengan min Kx, kemudian K sama dengan tetapan gaya. Untuk Fx sama dengan gaya berarah X yang bekerja pada partikel jika persamaan 4.1 dikorelasikan dengan hukum Newton kedua, maka F sama dengan ma, kemudian md kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx, atau md kuadrat X per dt kuadrat plus Kx sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk tinjauan mekanika klasik terhadap osilator harmonis, dalam kasus khusus gerak harmonik sederhana digunakan hukum Hooke, di mana dirumuskan sebagai Fx sama dengan min Kx untuk persamaan 1, kemudian dikorelasikan dengan hukum Newton kedua, maka F sama dengan M dikali A untuk persamaan kedua. Karena sistem pegas juga merupakan osilator harmonis, maka akan dihasilkan persamaan 3 sebagai berikut. Kemudian hasil persamaannya yaitu Fx sama dengan min Kx dan F sama dengan Ma, maka min Kx per M sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat, min Kx sama dengan M sama dengan A. Kemudian untuk 0 sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat plus K ditambah Kx per M, kemudian min Kx sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat untuk persamaan 3. Dan selanjutnya untuk solusi persamaan sebelumnya, yaitu salah satu cara untuk mengerjakan persamaan ialah X dalam T sama dengan A sin omega T, kemudian P dalam T sama dengan M omega A cos omega T. Selanjutnya omega sama dengan K per M pangkat kuadrat setengah. Selanjutnya, solusi ini menunjukkan bahwa posisi partikel bervariasi secara harmonis, yaitu sebagai sin omega T dengan frekuensi V sama dengan omega per 2V. Kemudian mereka itu menunjukkan bahwa suatu partikel itu diam atau V sama dengan 0 ketika perpindahan X memiliki nilai maksimumnya A disebut dengan amplitude gerak. Kemudian untuk energi total osilator harmonik klasik, yaitu energi total osilator harmonik klasik itu sebanding dengan kuadrat amplitude geraknya atau A kuadrat. Untuk mengkonfirmasi hal ini, perhatikan bahwa energi kinetiknya adalah sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan M omega A cos omega T kuadrat per 2M sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat plus W omega kuadrat omega T untuk persamaan 4. Kemudian karena omega sama dengan K per M kuadrat setengah, kemudian diekspresikan dengan energi kinetiknya sama dengan setengah Ka kuadrat cos omega T, sehingga didapatkan persamaan 5. Selanjutnya, energi total osilator harmonik klasik. Gaya pada osilator
adalah F sama dengan min Kx, sehingga dari hubungan F sama dengan min Dx per Dx gaya pada osilator adalah F sama dengan min Kx, sehingga dari hubungan F sama dengan dV per Dx dapat disimpulkan bahwa energi potensial osilator harmonik adalah V sama dengan setengah Kx kuadrat sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T untuk bersama 6. Oleh karena itu energi totalnya ialah E sama dengan setengah Ka kuadrat cos omega T plus setengah A kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah Ka kuadrat untuk bersama 7. Baik, selanjutnya artinya energi osilator adalah konstan dan untuk konstanta gaya tertentu ditentukan oleh perpindahan maksimumnya. Oleh karena itu, energi dari partikel yang berosilasi dapat dinaikkan ke nilai berapapun dengan meregangkan kudas ke setiap amplitudo yang diinginkan atau dilambangkan dengan A. Perhatikan bahwa frekuensi gerakan hanya bergantung pada sifat bawaan osilator seperti yang diwakili oleh K dan M dan tidak bergantung pada energi amplitudo. Mengatur energi melalui E sama dengan setengah Ka kuadrat dan tidak bergantung pada frekuensi. Dengan kata lain, partikel akan berosilasi pada frekuensi yang sama terlepas dari amplitudo gerakannya. Selanjutnya adalah tinjauan mekanika kuantum terhadap osilator harmonis. Osilator harmonis merupakan salah satu pokok bahasan dalam mekanika kuantum. Osilator harmonis berfungsi untuk mendeskripsikan subjek yang berupa partikel atomik dalam sumber potensial. Osilator harmonik dalam sistem yang dapat diselesaikan secara eksak, baik dalam mekanika klasik maupun mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, osilator harmonik pada keadaan dasar energinya tidak nol, melainkan bernilai setengah. Dalam mekanika kuantum, persamaan utama yang harus dipecahkan adalah suatu persamaan diferensial orde kedua yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Berbeda dari hukum Newton, pemecahan persamaan Schrödinger yang disebut fungsi gelombang memberikan informasi tentang perilaku gelombang dari partikel. Osilator harmonik kuantum dapat menembus titik balik klasik ke daerah terlarang secara klasik dengan probabilitas bukan nol. Persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik satu dimensi dapat dilihat pada layar, yaitu persamaan 5.10. Dan untuk pertama kalinya kita menemukan persamaan diferensial dengan tidak konstan koefisien. Kita dapat menggabungkan konstanta dalam persamaan 5.10 untuk dua parameter yang terdapat pada layar, yaitu persamaan 5.11, persamaan 5.12, persamaan 5.13, dan persamaan 5.14. Kisaran variabel X harus diambil dari infinity untuk plus infinity. Tidak ada potongan terbatas seperti dalam kasus partikel dalam kotak. Langkah pertama yang berguna untuk menentukan solusi asimptotik untuk persamaan 5.13. Untuk nilai yang cukup besar, C1, C2 menjadi lambda, dan persamaan diferensial didekati dengan persamaan 5.15 yang terdapat pada layar. Ini menunjukkan manipulasi berikut: persamaan 5.16, persamaan 5.17, dan persamaan 5.18 yang terdapat pada layar. Persamaan Schrödinger atau persamaan 5.14 dengan lambda sama dengan 1 menggunakan persamaan 5.12 ini sesuai dengan energi E sama dengan lambda H ikat pangkat 2 alfa per 2M sama dengan 1 per 2 H ikat akar K per M sama dengan 1 per 2 H ikat omega menjadi persamaan 5.19. Mengembalikan ke variabel asli X, yaitu C0 X konstanta E pangkat E alfa X pangkat 2 per 2 menjadi persamaan 5.20 dan alfa sama dengan MK per H ikat pangkat 2 pangkat setengah menjadi persamaan 5.21. Dengan bantuan integral menjadi persamaan 5.22. Fungsi Eigen yang dinormalisasi menjadi persamaan 5.23 dan persamaan 5.24 yang tertulis
E0 sama dengan 1/2 H ikat omega. Keadaan tereksitasi pertama dari osilator harmonik akan menjadi fungsi yang mirip dengan persamaan 5.23, tetapi dengan simpul di X sama dengan 0, mengatakan si 1 X sama dengan konstanta E pangkat min alpha X kuadrat per 2 menjadi persamaan 5.25. E1 sama dengan 3/2 H ikat omega menjadi persamaan 5.26, dan hasil umum yang mengikuti dari analisis matematis yang lebih maju memberikan rumus berikut untuk fungsi eigen yang dinormalisasi. Si nx sama dengan akar alpha per 2 pangkat n akar pi pangkat 1/2 hn dikali akar alpha x e pangkat alpha X pangkat 2/2 menjadi persamaan 5.29, di mana Hn mewakili polinomial Hermite derajat n. Baik, nama saya Stevi Aribowo dengan nomor pokok mahasiswa 18130430049. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan bersamaan energi dan fungsi gelombang osilator harmonis. Penurunan bersamaan energi dan fungsi gelombang osilator harmonis jika E adalah energi total, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi osilator klasik. Gunakan mekanika klasik jika E lebih besar dari F. Jika tidak, gunakan mekanika kuantum untuk keadaan stasioner. Energi pasti E, fungsi gelombang mengambil bentuk persamaan Schrödinger bebas waktu untuk gerak partikel dalam satu dimensi adalah minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C X per DX kuadrat ditambah UX CX sama dengan ECX. Penurunan persamaan energi dan fungsi gelombang osilator harmonis, yaitu kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 10, yaitu UX sama dengan setengah KS X kuadrat dimasukkan ke persamaan 10, yaitu min H bar kuadrat per 2M D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah UX CX sama dengan ECX. Persamaan Schrödinger yaitu min H kuadrat per 2 mu delta kuadrat C per delta X kuadrat ditambah VC sama dengan AC, yaitu menjadi min H kuadrat delta kuadrat C per 2 mu delta X kuadrat ditambah setengah KX kuadrat C sama dengan AC. Maka delta kuadrat C per delta X kuadrat ditambah 2 mu E per H kuadrat min K mu per H kuadrat X kuadrat C sama dengan 0. Atau delta kuadrat C per delta X kuadrat sama dengan dalam kurung K mu per H kuadrat X kuadrat dikurang 2 mu E per H kuadrat C menjadi 1/A delta kuadrat C per delta X kuadrat sama dengan delta X kuadrat min beta per A dalam kurung C. Jika C kuadrat sama dengan AX kuadrat atau C sama dengan A pangkat setengah X, maka delta kuadrat C per delta C kuadrat sama dengan C kuadrat min beta per alpha C. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, tinjauan secara mekanika klasik.
F sama dengan min Kx atau hukum Hooke, atau parabola energi potensial, yaitu V sama dengan setengah Kx akar 2. Nah, di sini ada grafiknya. Yang di sebelah kiri itu potensial energi atau V, yang di bawah displacement. Fungsi gelombang. Dalam fisika kuantum, energi dari osilator harmonik mekanika kuantum dikuantisasi dengan energi yang membentuk tangga dengan jarak yang sama. Di sini ada grafik potensial energi. Gambar tingkat energi osilator harmonik memiliki jarak yang sama dengan pemisahan Kf per M pangkat setengah. Fungsi gelombang. A. Fungsi gelombang osilator harmonik memiliki bentuk polinominal Hermite di X. X fungsi Gaussian berbentuk lonceng. B. Teorema Virial mengatakan bahwa jika energi potensial suatu partikel terbentuk V sama dengan AX akar B, maka energi potensial dan kinetik rata-rata dihubungkan oleh 2EK sama dengan BV dikali A. Sebuah osilator mekanika kuantum dapat ditemukan pada ekstensi yang dilarang oleh fisika klasik. Di sini ada gambar grafik fungsi Gaussian. Di sini ada grafik fungsi gelombang dan distribusi probabilitas yang dinormalisasi. Ditunjukkan juga dengan bayangan untuk keadaan energi terendah dari osilator harmonik. Jadi yang bawah itu pemindahan Y sama dengan X, yang di kiri atau fungsi gelombangnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.